Saudara-saudara yang Kristus kasihi, renungan saat ini didasarkan pada Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim. Bunyinya sebagai berikut. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam ibadah-ibadah kita sekarang ini, dasatita nyaris tidak pernah terdengar lagi. Tidak di gereja-gereja tua yang tradisional, apalagi di gereja-gereja baru yang lebih kontemporer. Tapi mengapa mesti berduka? Mungkin begitu saudara bertanya. Sebabnya adalah karena bila dalam ibadah formal saja, dasatita sudah dipandang sebelah mata, maka nasibnya dalam kehidupan nyata pasti jauh lebih merana dengan segala konsekuensinya. Toh alasan yang dikemukakan banyak orang berhubung dengan kian hilangnya pamor dasatita sebagai warisan spiritual, mesti kita akui kedengarannya masuk akal juga. Bagi mereka alasannya pertama, karena roh yang bertiup di zaman kita kini adalah roh kemerdekaan, roh kebebasan. Dan setelah perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan meraihnya, manusia tidak mau kehilangan itu lagi walaupun sedikit. Manusia ingin memutuskan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Dalam batas-batas tertentu, politik maupun agama, okelah, boleh-boleh saja mereka ikut mengatur kehidupan manusia. Tapi manusia jualah yang berhak menetapkan apa, sejauh mana, dan bagaimananya. Manusia yang menentukan batas otoritas agama, bukan seperti sebelumnya agamalah yang menentukan
batas kewenangan manusia. Di tengah-tengah hiruk-pikuk sorak-sorai manusia yang mabuk kebebasan itu, ini sangat kontras sekali dengan dasatita sebagai hukum, tidak lebih dan tidak kurang. Notabene hukum di mana manusia tidak pernah sedikit pun diminta ikut merumuskan atau mempertimbangkannya. Nah, bila kita tidak ikut serta dalam proses pembuatannya, wajar bukan? Bila kita juga tidak merasa terikat terhadap hasilnya. Begitulah dasatita sedikit demi sedikit terdesak ke pinggiran. Kemudian alasan kedua, apa yang dikemukakan tadi memang tidak mengurangi penghargaan orang modern terhadap dasatita sebagai salah satu warisan sejarah yang tidak ternilai. Namun begitulah, penghargaan tersebut adalah penghargaan yang sama seperti yang diberikan orang terhadap misalnya sebuah keramik antik dari dinasti Ming. Orang bisa takjub menatapi keindahannya, berdecak kagum membayangkan perjalanan sejarahnya yang panjang, tapi tidak lebih dari itu. Secara praktis, benda-benda itu tidak punya manfaat apa-apa, dan tempat yang paling cocok adalah tempat yang aman. Semakin sedikit disentuh orang, semakin baik. Bagi bangsa Israel, dasatita memang amat bermakna. Maksudnya bagi mereka dulu di sana. Tapi bagi kita sekarang di sini, orang Kristen Indonesia abad 21, jawabannya so pasti tidak. Maksudnya tidak otomatis. Dan alasan ketiga mengapa bagi kita dasatita dianggap tidak fungsional lagi adalah karena kita adalah umat perjanjian baru. Dasatita adalah produk perjanjian lama. Ia memang tidak kita buang, namun faktanya adalah dasatita itu telah dirumuskan ulang. Dasatita telah direformulasikan sekaligus direvitalisasikan menjadi hukum kasih dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, saudara, bila sebuah buku dicetak ulang, maka versi mana yang saudara cari? Tentu saja versi yang terbaru. Apalagi jangan saudara lupa yang merumuskan ulang itu siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Dan hasilnya jauh lebih cocok dengan alam berpikir orang sekarang, lebih pas dengan selera orang modern yang tidak suka dilarang-larang, apalagi diancam-ancam. Bukankah dasatita harus kita akui memang cenderung negatif? Jangan ini, jangan itu. Berbeda dengan hukum kasih yang lebih positif. Hendaklah begini, hendaklah begitu. Bila Anda tersesat, mana yang lebih bermanfaat? Orang yang mengatakan, "Hei Bung, jangan ke situ berbahaya," atau "Hei Bung, Anda salah jalan, mestinya Anda belok kanan." Pasti yang kedua yang Anda pilih. Dasatita memberi peringatan bahwa orang telah salah jalan, sedangkan hukum kasih memberi petunjuk kemana orang mesti putar haluan. Namun saudara-saudara, bila orang-orang dapat mengemukakan 3 alasan mengapa dasatita layak untuk dilupakan, maka melalui renungan ini kita dapat mengemukakan jauh lebih banyak alasan mengapa kita justru perlu kembali mengingat dasatita itu. Mengapa kita mesti menyadari maknanya yang abadi serta menemukan kembali kekayaan spiritualnya yang hilang. Maksudnya, justru ketika orang cenderung mengabaikannya, maka kita harus berkewajiban memungut kembali nilai-nilai yang tercecer di sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Mengapa? Sebab yang hilang itu tidak lain adalah sekrup-sekrup peradaban manusia yang mulai mengendor dan terlepas, dan yang telah membuat perjalanan hidup manusia terpincang-pincang, tersendat-sendat, tidak mensejahterakan.
bagaikan mesin yang baut-baut pengikatnya lepas satu demi satu. Dasatita mutlak perlu menempati tempat yang sentral dan vital dalam kehidupan manusia masa kini. Namun sebelumnya, demi meluruskan banyak kesalahpahaman, maka sebuah gambaran menyeluruh mengapa Dasatita tetap relevan untuk kita bicarakan, rasanya perlu juga untuk William Brackley melalui buku kecilnya untuk membantu kita dalam renungan ini. Yang pertama, saudara, Brackley menolak anggapan bahwa semata-mata karena kita adalah umat perjanjian baru, maka serta-merta kita lalu punya alasan untuk mencampakkan semua yang berbau perjanjian lama. Salah besar. Sebutan perjanjian baru justru hendak mengingatkan bahwa ia tidak muncul tiba-tiba, bahwa ia punya akar sejarah, bahwa ia punya ibu yang mengandung dan melahirkannya. Perjanjian baru lahir dari rahim perjanjian lama. Memang benar Yesus Kristus adalah inti iman Kristiani kita, tapi jangan menyangka bahwa Yesus dapat kita fahami dalam ruang hampa. Tidak. Perjanjian lama adalah kesaksian tentang bagaimana Allah mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan jangan sekali-sekali Anda meremehkan sesuatu hanya karena dia cuma persiapan. Anda dapat mengatakan mengenal seseorang dengan baik bila Anda juga mengenal akar dan latar belakang sejarah yang bersangkutan, seperti Anda juga akan lebih dapat menghargai apa yang Anda makan atau apa yang Anda kenakan jika Anda tahu betapa mahal bahan-bahannya dan betapa rumit proses pembuatannya. Ketika Yesus memperkenalkan hukum kasih, Ia tidak memperkenalkannya kepada sebuah umat yang tidak tahu apa-apa mengenai moralitas. Umat Israel sudah punya dasatita, dan sesuai dengan yang dikatakannya, Ia datang bukan untuk membatalkannya, melainkan justru untuk menggenapinya. Apalagi hukum kasih yang diperkenalkannya itu juga bukan orisinal ciptaannya, melainkan ia mengutip dari Ulangan 6 ayat 5 dari Perjanjian Lama. Dasar dari etika Kristen adalah hukum kasih, benar, tapi dasar dan akar dari hukum kasih adalah dasatita. Tanpa mempelajari dasatita, kita tak mungkin mengenal etika Kristen selengkap-lengkapnya. Sebab seperti kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan pohon bertumbuh dari akarnya. Kemudian hal yang kedua yang Brackley sampaikan yaitu dia menyangkal bahwa dasatita adalah semata-mata etikanya orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak. Dasatita mengandung nilai-nilai yang universal. Setiap masyarakat dari bangsa, agama, dan zaman apapun yang berniat membangun kehidupan bersama yang baik, tertib, dan sejahtera, suka atau tidak suka, harus menyepakati nilai-nilai dasatita sebagai pegangan normatif bersama. Tentu saja tidak perlu dengan nama dan pengkalimatan yang persis sama, karena yang penting adalah kandungan nilai-nilai yang utama. Dan sebaliknya, ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, maka seperti yang terjadi sekarang, kehidupan pun pasti porak-poranda, lambat atau cepat. Dan kapan itu terjadi? Yaitu ketika orang memperilai yang bukan Allah, dan sekaligus menisbikan yang mutlak, bertentangan dengan hukum pertama. Ketika orang memberhalakan yang kelihatan, sehingga hidupnya mengalami pendangkalan spiritual yang amat memprihatinkan, bertentangan dengan hukum kedua. Ketika yang ilahi tidak dipermuliakan, tetapi diabaikan dan dihujat dalam ucapan dan tindakan,
khususnya dalam paradigma pemikiran, bertentangan dengan hukum ketiga. Ketika manusia punya waktu, perhatian, serta kepedulian bagi hampir semua perkara kehidupan, tetapi tidak untuk Allah, akibatnya prioritas hidupnya terbalik-balik, bagaikan meletak kuda di belakang kereta, bertentangan dengan hukum keempat. Ketika manusia tidak lagi punya hormat dan respek yang tulus dan spontan terhadap apapun dan siapapun, termasuk orang tua, bertentangan dengan hukum kelima. Ketika manusia kehilangan penghargaan terhadap nilai kesucian hidup sesamanya, bertentangan dengan hukum keenam. Ketika manusia tidak lagi mempunyai wilayah-wilayah kehidupan yang sakral, unik dan eksklusif, termasuk kehidupan pernikahan dan kekeluargaannya, bertentangan dengan hukum ketujuh. Ketika manusia tidak menghormati hak milik pribadi serta privasi orang lain, bertentangan dengan hukum kedelapan. Ketika manusia kehilangan integritas dan kredibilitas kata-katanya, bertentangan dengan hukum kesembilan. Dan ketika hubungan antar manusia dinodai oleh rivalitas yang tidak sehat, serta perasaan dengki dan iri yang negatif dan destruktif, bertentangan dengan hukum ke-10. Itulah yang akan terjadi ketika nilai-nilai dasatita dipinggirkan seperti sampah dipinggirkan dalam kehidupan ini. Apa yang sedang kita alami sekarang ini membuktikan betapa manusia tidak cuma perlu bebas, tapi juga perlu batas. Dan bahwa pendekatan yang negatif ternyata ada gunanya juga dalam kaitan inilah. Maka dasatita masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman kehidupan di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.